Shalom, selamat malam, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita dipertemukan melalui ibadah keluarga hari Rabu tanggal 11 November 2020. Biarlah melalui ibadah keluarga pada malam hari ini, jemaat umat sekalian senantiasa dikuatkan dan hiburkan. Dan saya percaya bila jemaat rajin dan taat beribadah, melatih hidup dengan beribadah, kita senantiasa dikuatkan dan dilindungi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari sebelum kita mulai ibadah keluarga kita pada malam hari ini, kita satukan hati kita saat teduh terlebih dahulu sejenak. Kita bersaat teduh. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 11 November 2020. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi ungkapan syukur yang nyata dan membawa berkat bagi kita dan sesama. Saudara-saudara, mari kita bersama berdiri menghadap Tuhan yang Maha Mulia. Naikkanlah pujian bagi kemuliaan namanya. Umat menjadi tak nampak. Doa pembuka, mari jemaat kita berdoa terlebih dahulu untuk tahbiskan ibadah kita pada malam hari ini. Kita satu dalam doa. Puji syukur Tuhan untuk kasih dan berkat-Mu, hingga pada malam hari ini kami boleh bersekutu bersama, boleh beribadah bersama walaupun hanya melalui daring Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu dan berkat-Mu sungguh akan tetap melimpahi hidup kami. Biarlah setiap jemaat-Mu, setiap umat yang boleh beribadah pada malam hari ini diberikan kekuatan dan diberikan pengharapan yang baru daripada Tuhan. Biarlah melalui ibadah ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama bermazmur yang kita ungkapkan berdasarkan Mazmur pujian dari Mazmur 23 ayat 1 hingga pada ayat yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Umat, mari kita sambut dengan PKJ Di Hatiku Ya Yesus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Sungguh kami boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan di malam hari ini, karena kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Sungguh kami boleh bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kami beriman kepada Engkau, yang adalah Allah, yang berkenan dalam kehidupan kami dan senantiasa hadir dan beserta dengan kami. Dalam ibadah keluarga, GPIB Jemaat Pelita, Jakarta Timur, pada malam hari ini, biarlah ya Tuhan kami kembali dikuatkan dan diteguhkan untuk berjalan pada jalan Tuhan, dan firman-Mu itulah yang akan menguatkan kami. Mampukan kami untuk dapat memahaminya, merenungkannya dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai dengan 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah, jerih payahnya ada bersama-sama Dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya.
Bapak Ibu Jemaat silakan duduk. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Senang bertemu kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara terkasih, Jemaat Pelita Jakarta Timur. Terima kasih untuk kesempatannya karena kita boleh bertemu kembali, sekalipun dalam jaringan atau daring, secara daring atau online. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biasanya ketika kita sedang terpuruk, ketika kita sedang bersedih, ketika kita sedang bersusah hati, atau apa yang kita harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, biasanya kita akan mencari tempat di mana kita bisa menyandarkan atau mengeluarkan atau mengungkapkan setiap emosi, perasaan, dan kekecewaan. Bisa ungkapan itu disampaikan kepada orang terdekat kita, sahabat kita. Atau ungkapan kekecewaan itu disampaikan kepada orang tua kita. Bisa juga kepada istri atau suami. Atau juga mungkin kepada teman dan tetangga. Dan biasanya orang yang mengalami kekecewaan itu tidak akan langsung mendapatkan pemulihan. Tapi ketika dia bertemu dengan orang yang pas, yang klop, dan berada pada frekuensi yang sama, setidaknya ada kelegaan. Karena dia bisa melepaskan, mengungkapkan unek-uneknya, kekecewaan, kekesalannya, atau dukanya, atau pergumulannya. Dia bisa ungkapkan itu. Pada satu momen tertentu, ada kepuasan karena bisa mengungkapkan. Pembacaan Alkitab kita atau firman Tuhan kita dalam ibadah keluarga pada malam hari ini berbicara tentang bagaimana pengalaman iman bangsa Israel ketika mereka menjadi umat yang sangat rapuh pada saat itu. Mereka sangat rapuh dan rentan karena mereka mengalami pergumulan yang berat pada saat itu. Sekalipun pergumulan itu karena kesalahan yang mereka lakukan. Mereka dalam konteks Yesaya pasal 40, umat Tuhan atau bangsa Israel pada masa itu sedang berada di masa pembuangan di Babilonia. Mereka hancur, mereka terpuruk, mereka menderita dan kehilangan segala-galanya. Apa yang ada pada mereka hilang. Baik itu barang maupun harga diri. Sebagai manusia mereka tidak lagi memiliki harga diri. Dan seakan mereka tidak berguna lagi. Mereka terpuruk dan rentan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa mendapatkan gambaran lengkap kondisi bangsa Israel di pasal 40 ketika kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat yang pertama itu sangat menarik sekali. Diawali dengan kata, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Artinya, keterpurukan itu sangat mengambil porsi yang besar dalam kehidupan mereka. Merenggut apa yang ada pada mereka. Lalu kemudian yang menjadi bacaan Alkitab kita ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Yang selanjutnya, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Kitab Yesaya pasal 40 ini mengajak umat Tuhan
yang saat itu sedang berada dalam kondisi terpuruk, agar mereka tidak berlama-lama atau meratapi keterpurukannya. Tapi penulis kitab Yesaya mengajak umat, "Hei, ayo bangkit kembali. Semangat lagi. Hidupkan lagi nyala api itu walaupun mungkin kecil. Nyalakan lagi semangat itu. Jangan biarkan terpuruk berlama-lama. Atau jangan biarkan kondisi terpuruk itu berlama-lama dirasakan. Tapi bangkitlah sambil mengatakan, lihat, itu Allahmu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian halnya dengan kita sebagaimana umat Israel. Ketika kita terpuruk, ketika kita menderita, ketika kita berduka, baik itu entah karena kesalahan yang kita perbuat, atau mungkin karena bukan kesalahan yang kita perbuat. Bila kondisi itu terjadi kepada kita, jangan berlama-lama sendirian. Tapi lihatlah kembali Tuhan. Lihatlah itu Allahmu, Allah kita. Karena Ia akan beserta dengan kita. Bukankah Allah yang kita imani adalah Immanuel? Allah yang beserta dengan kita. Allah yang beserta kita. Maka demikianlah Yesaya menyampaikan hal ini kepada umat. Lalu dilanjutkan dengan sebuah gambaran tentang pengalaman iman, bahwa Allah itu digambarkan sebagai gembala. Di ayat yang ke-11 dikatakan, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru, kata gembala setidaknya muncul sebanyak 84 kali. Ada banyak tokoh yang dihubungkan dengan kata gembala ini. Mulai dari Habel, Daud, sampai Tuhan Yesus sendiri. Yang juga disebut sebagai Sang Gembala Agung. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 20. Ataupun surat Petrus yang pertama pasal 5 ayat 4. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 juga mengatakan tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Saya akan membacakan ya untuk kita. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gambaran gembala yang baik ini seakan memberikan jawaban atas situasi kondisi rapuh yang dihadapi oleh umat Tuhan pada saat itu. Atau kondisi rapuh yang mungkin kita hadapi. Gambaran tentang Allah sebagai gembala yang baik ini merupakan pernyataan tentang keberadaan Yesus. Dia sedang menyampaikan kepada kita bahwa ketika beban persoalan kehidupan, penderitaan, duka menghampiri kita, datanglah kepadanya sebagaimana gembala. Gembala itu akan merangkul kawanan dombanya. Dalam tradisi bangsa Israel, seorang gembala tidak akan berhenti bekerja bila domba-dombanya itu belum masuk seluruhnya ke kandang. Kalau ada satu domba yang tersesat, dia akan bawa kembali dan dimasukkan ke dalam kandang.
Atau kalau ada domba yang bersembunyi di balik batu, dia akan mendatangi, mencari, dan membawanya. Membawanya bisa saja dengan memangku, dipangku, dibawa. Atau bisa juga dengan dituntun, diarahkan untuk kembali ke kandang. Lalu kemudian di Yesaya pasal 40 ayat yang ke-11 ini, dikatakan dituntunnya dengan hati-hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus adalah sang gembala yang baik. Dan hal ini dinyatakan dalam berbagai tindakan-tindakannya. Berbeda dengan gembala upahan yang lari meninggalkan kawanan domba yang digembalakannya. Yesus adalah gembala yang baik yang akan menjaga kawanan domba gembalaannya dengan setia meski sedang berada dalam kesulitan atau bahaya. Dan kita, saya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semua adalah domba-domba milik Allah. Bila kondisi kita saat ini sedang terpuruk, bila kondisi kita saat ini sedang rentan, bila kondisi kita saat ini sedang rapuh, bila kondisi kita saat ini sedang menghadapi duka cita, maka lihatlah Yesus sebagai gembala yang baik. Berdoalah kepadanya, datanglah kepadanya, dan mohonlah pertolongannya. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebagai gembala yang baik, bahkan sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus tidak hanya melihat pergumulan kami, tapi Engkau sebagai Tuhan dan penolong bagi kami. Engkau sungguh-sungguh bersedia terlibat dengan hebat di dalam setiap pergumulan yang kami jalani. Mungkin berat pergumulan yang kami hadapi saat ini ya Tuhan, sehingga membuat kami tampak terpuruk dan kami menjadi pribadi yang rentan dan rapuh. Namun kami percaya, Engkau akan mendekap kami, Engkau akan memeluk kami,
Engkau akan merangkul kami dan memberikan kehangatan kepada kami, serta berbisik kepada kami bahwa kami tidak sendirian, sebab ada Engkau di sisi kami. Dan itu sudah cukup untuk memberikan ketenangan jiwa, hati, dan pikiran kami, sehingga kami tidak goyah dan kami tidak merasakan kesendirian. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala yang baik. Engkau tidak akan membiarkan kami hidup dalam kekurangan. Engkau akan mencukupkan setiap kebutuhan kami, pribadi lepas pribadi. Sekalipun setiap kami memiliki kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi kami percaya ketika kami berjalan pada jalan Tuhan, dan kami berjalan dengan iman yang tegap dan mantap, kami percaya bahwa kami akan dipuaskan dan diberikan kelegaan. Terima kasih untuk kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami alami. Terima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam keseharian yang kami jalani. Yang semuanya itu memampukan kami untuk melihat bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir dalam setiap rutinitas yang kami jalani. Kami boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap pemeliharaan dan pertolongan-Mu. Maka tetaplah ya Tuhan bersama dengan kami dan jangan tinggalkan kami barang sedetik pun. Tetaplah bersama dengan kami ya Bapa dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjalani kehidupan, peran, tugas, dan tanggung jawab kami. Tetaplah bersama dengan kami ya Tuhan, bukan hanya di saat bahaya itu datang, tetapi juga di saat sukacita itu datang, tetaplah bersama dengan kami. Sehingga kami tidak menjadi tinggi hati dan jumawa, tetapi kami boleh menjadi pribadi yang melihat bahwa setiap sukacita yang datang menghampiri kami, itu karena Tuhan. Berkati suami maupun istri kami, berkati anak-anak ataupun orang tua, ataupun mertua dan cucu kami. Berkati setiap sahabat-sahabat Tuhan yang ada di sekitar kami. Berkati setiap kerabat-kerabat yang ada di sekitar kami. Dan terima kasih karena mereka telah boleh Tuhan hadirkan sebagai malaikat-malaikat kecil yang mendatangkan sukacita dan kebaikan bagi kami. Pelihara mereka ya Bapa. Berkati juga pekerjaan kami, pendidikan kami, sekolah ataupun kuliah. Berkati juga ketika kami menjalani masa tua dan hari-hari tua kami. Berkati kami ya Tuhan, ketika kami terlibat dalam setiap kegiatan, pelayanan, persekutuan, kesaksian, baik di tengah-tengah tubuh gereja-Mu ini. Berkati kami juga yang terlibat dalam setiap gerakan-gerakan di masyarakat. Dan kami percaya seluruh peran dan tanggung jawab kami itu datang dari Tuhan dan Tuhan yang mempercayakannya. Maka biarlah kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan melalui peran serta tanggung jawab kami, ada damai sejahtera dan ada sukacita yang boleh kami hadirkan. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami selaku gereja-Mu, GPIB Jemaat Pelita, Jakarta Timur. Sertai Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Ellen Poli Tamunu, bersama dengan keluarga. Sertai juga fungsionaris pelaksana harian Majelis Jemaat. Berkati juga diaken, penatua, pelayan pelkat, pengurus pelkat, pengurus komisi, tim-tim kerja yang ada, dan juga panitia
serta karyawan kantor gereja, baik yang ada di dalam kantor maupun di luar kantor, dan juga petugas keamanan serta koster. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami semua yang turut ambil bagian dalam roda persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gerejamu ini. Agar kami semua dengan setiap talenta, potensi, dan bakat serta kemampuan yang ada pada kami, boleh kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Biarlah Engkau boleh senantiasa menuntun kami dan mengarahkan pandangan kami kepadamu. Dan kuasai kami dan kuasailah kami ya Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, tapi kami boleh tetap teguh, bersandar dan berharap pada Tuhan. Bila ada di antara kami yang memiliki kerinduan demi kerinduan, Bapa dengarkanlah dan lihatlah apa yang menjadi kerinduan kami. Dan kiranya Tuhan boleh menjawab setiap apa yang kami rindukan. Namun tentunya sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Gembala yang baik. Terima kasih buat ibadah yang boleh berlangsung ini secara daring. Dan biarlah kami boleh tetap terus bersemangat, bertekun dan bersehati dalam menjalani dan mengikuti setiap peribadahan yang ada. Terima kasih untuk setiap petugas ibadah dan perangkat ibadah yang boleh terlibat mempersiapkan segala sesuatu dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, sertai mereka dalam kehidupan, keseharian, keluarga, masa muda mereka. Dan biarlah Tuhan boleh menjaga. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 298, bait 1 dan 3, Selama Bumi Didiami.
Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat silakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut warta Pelita Rabu 11 November 2020. Demikian warta jemaat hari ini Rabu 11 November 2020. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat saudara, Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam pengutusan. Mari kita berdiri. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang memberkati hidup sesama kita. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 352. Hai jangan sendirian. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Keluarga yang diberkati Tuhan, ibadah keluarga hari Rabu tanggal 11 November 2020 pada malam hari ini telah selesai. Biarlah kasih dan berkat Tuhan tetap terus memelihara dan memenuhi hidup keluarga yang diberkati Tuhan. Tetap semangat dan ingatlah, percayalah kepada Tuhan. Janganlah takut karena COVID, tapi takutlah kepada Tuhan. Tuhan memberkati hidup kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih umat, selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.